Howdy, ma'am. Excuse me. So you know, So is this gonna take much longer? All fixed. Oh, thank you. this would be your man tonight. Oh shit! Come on, open up. Open up. There it is. There it is. Halo Movieker, apa kabar? Sehat-sehat bro? Jumpa lagi dengan saya Sirau. Kali ini saya akan menceritakan film sadis yang kontroversi berjudul I Spit on Your Grave. Grave maksudnya. Film ini dirilis tahun 2010 yang disutradarai oleh Stephen R. Monroe dan diperankan oleh Sarah Butler. Film ini adalah hasil remake film aslinya yang dirilis tahun 1978. Langsung saja, pakai headsetnya, siapkan cemilan, ikat tie collar, and let's go. Awal cerita, seorang wanita bernama Jennifer yang datang ke sebuah perkampungan. Ia menyewa villa di Mocking Trail pada kakek tua yang bernama Earl. Oh, yeah. This hills. Mockingbird Trail. No more dirt roads and woods. The cabin's a real beauty. Ketika Jenny sedang mengisi bensin, ada sekelompok pria menyapanya. Salah satu dari mereka pun menggodanya. So you know, you've done it. Lalu Jenny pun mempermalukan pria yang menggodanya. Di sana, Jenny menyewa tempat yang enak. Cocok lah buat dinginin otak. Sepi-sepi gimana gitu. Jenny adalah seorang penulis. Ia menyewa villa tersebut untuk mengerjakan tulisannya. Ketika sedang minum di teras villa, ia merasa ada seseorang mengintipnya. Dan benar, seseorang sedang mengintip Jenny. Villa ini memiliki saluran air yang kotor. Saat Jenny mengecek tempat HP-nya pun terjatuh. Jenny menyuruh orang untuk memperbaikinya, dan orang itu bernama Matthew. Matt seseorang yang mengidap keterbelakangan mental. Saat Jenny menciumnya, si Matt pun melayang. Di hutan, para pasukan coli yang ada di pom bensin berkumpul. Matt juga tergabung di situ. Asal-usul, ternyata Matt lah yang mengintip Jennifer. Mereka berbincang kejadian yang terjadi di pom bensin. Johnny yang merasa dipermalukan bertaruh untuk menaklukkan Jenny. Dan dia pun mempunyai niat buruk yang akan dilakukan pada Jenny. Malam tiba. Jenny kesal HP-nya tak bisa menyala. Jenny pun membakar ganja agar kesalnya hilang. Enjoy. Udah tinggi, Jenny pun tertidur. Bangun di tengah malam, ia merasa ada seseorang di dekat villa. Dan benar, ternyata mereka gengsi pascol. Nice shot, huh? Mereka melecehkan Jenny sambil merekamnya. Jenny memohon mereka meninggalkannya. Tapi, pasukan coli ini makin menjadi. Kiss. Oh shit! Come on now. Come on now. I ain't talking about. You breathe through your nose. Come on. Akhirnya, Jenny melawan dan mencoba untuk kabur. Di hutan, ia pun bertemu dengan Sheriff dan Earl. Help me, please. Okay, I got you. Lalu Jenny mengadu ke Sheriff tentang perlakuan yang didapatkan di villa. There's four men. There were four men and they broke into the... Dengan tegas, si Sheriff pun siap membantunya, dan mereka langsung pergi ke villa. Pasukan coli tidak terlihat di villa. Melihat banyak minuman, si Sheriff jadi menginterogasi Jenny. Selain itu, Sheriff juga menemukan sisa puntung ganja bekas Jenny.
Sheriff pun berbalik memihak pasukan Chori. Accusations about boys out long since they was kids. Lalu ia menggeledah Jenny dengan hawa nafsu. Sialnya Jenny, ternyata sheriff tersebut adalah pasukan Chori juga. Pelecehan pun dilanjutkan kembali, dan kali ini makin sadis. Ditambah dengan adanya penyiksaan fisik pada Jenny kali ini. Mereka menyuruh Matt menyetubuhi Jenny secara paksa. Jenny mencoba melawan, namun sia-sia. Dengan tatapan yang kosong, Jenny pun keluar dari villa. Belum puas, mereka pun menyiksa Jenny kembali dan menyetubuhinya secara bergantian. Jenny yang sudah babak belur atas dan bawah menceburkan dirinya ke dalam sungai. Para pasukan Chori pun menunggunya di jembatan, lalu menyusuri sungai untuk mencari Jenny. Hingga mereka panik karena Jenny tidak ditemukan. Mereka bergegas membakar seluruh barang bukti. Sheriff datang ke tempat penyewaan villa dan mengembalikan kunci villa agar menyangka Jenny sudah pulang. Waktu pun berlalu, Jenny masih tidak ditemukan. Menghubungi sheriff dan mengatakan kalau temannya mencari Jenny. Dan tiba-tiba kaset pemerkosaan pun hilang. Pasukan Chori pun panik semuanya. Malamnya, ada yang melakukan teror ke si Johnny, sama seperti yang dilakukan Johnny pada Jenny. Tak hanya Johnny, si Sheriff pun mendapatkan teror. Sheriff mendapatkan paket yang berisi kaset rekaman. Kepanikan pasukan Chori pun bertambah. Karena panik, mereka menuduh Matt yang melakukan teror ini semua, karena Matt terobsesi pada Jenny. Karena merasa bersalah, Matt selalu diam di villa. Seketika, dia mendengar suara Jenny. Lalu ia pun panik dan mencari Jenny. Karena panik, ia pun terjatuh dari tangga dan ia pun pingsan. Ketika sadar, Matt sudah berada di rumah kosong dan di situ ada Jenny. Matt yang menyesal atas kejadian itu, dia meminta maaf pada Jenny. Sayang, hati Jenny sudah terlalu sakit. Gak ada maaf. Lalu Jenny menjerat leher Matt dengan tali. Pasukan Chori yang menuduh Matt, mereka pun mencarinya ke hutan. Tiba-tiba, mereka melihat Jenny. Dengan hebatnya, Jenny membuat mereka berdua pingsan. Ketika terbangun, tubuh mereka berdua sudah terikat. Dan Jenny pun menyiksa mereka dengan cara yang sangat sadis. Hingga mereka berdua terbunuh. Pasukan Chori yang tersisa hanya tinggal Johnny dan si Sheriff. Dengan jebakan pantat emasnya Jenny, Johnny pun terculik olehnya. Saking teringatnya perlakuan Johnny pada Jenny, Jenny pun melakukan sebaliknya pada Johnny. Namun lebih parah, Johnny pun dibuat ompong. Dan lebih sadisnya lagi, anunya dihilangkan. Untuk laki-laki, tolong dijaga anunya ya. Johnny dibiarkan tewas kehabisan darah. Pasukan Chori tersisa satu. Jenny datang ke rumahnya Sheriff dan menyamar menjadi guru anaknya. Setelah Sheriff tahu bahwa itu Jenny, ia langsung ngebut ke rumahnya. Sampainya di rumah, Sheriff mendengar Jenny membawa anaknya. Sheriff yang sayang anak, ia mencoba mencarinya ke taman. Namun, ia tidak menemukan apapun di sana. Dan ia pun kembali ke mobil. Tiba-tiba, di dalam mobil ada yang memukul kepalanya dari belakang.
dan si Sheriff pun pingsan. Saat ia sadar, ia sedang berada di rumah kosong, dengan tangan diikat dan ia sedang diebol oleh shotgun. Sambil menangis-nangis enak, ia terus dilecehkan oleh Jenny. Or more likely you sick, perverted, rapist! Puas. Di ruangan itu, ada seseorang yang ditutupi oleh karung goni. Dan ternyata, dia adalah Matt. Ternyata, Matt belum mati, hanya dibuatnya pingsan. Lalu, Jenny membuat jebakan. Jika Matt bangun, mereka berdua akan mati. Saking takutnya, Sheriff meminta maaf pada Jenny. Namun Jenny menghiraukannya dan meninggalkannya dalam keadaan diperkosa oleh shotgun. Matt pun terbangun, dan tanpa sadar, Matt masuk ke dalam jebakannya Jenny, dan mereka pun mati. Itulah ending dari cerita film ini. Dan terima kasih pada yang sudah menyimak. Dan jangan lupa komen, share, like, and subscribe channel ini. Thank you.